di YouTube sekolah kita, yaitu Lagana TV SMAN 1 Sedayu. Literasi informasi adalah salah satu program kegiatan di perpustakaan yang mendukung kurikulum berbasis kompetensi, menata, dan menggabungkan informasi ke dalam pengetahuan yang dimiliki, menggunakan informasi secara legal, etis, serta mengkomunikasikan informasi. Nah, di sini juga ada beberapa tempat di perpustakaan Lokagana. Kalian juga bisa melihat beberapa tempat di perpustakaan Lokagana itu pada gambar-gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke hal yang menurut aku itu menarik, mungkin bagi kalian juga bakalan menarik juga. Itu kita masuk ke jenis literasi informasi. Nah, jenis literasi informasi itu menurut Spitzer dan Ainsberg 1998 ada literasi visual, literasi media, literasi komputer, literasi digital, literasi jaringan. Nah, yang pertama ada literasi visual. Literasi visual itu apa sih teman-teman? Jadi, literasi visual itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan segala bentuk gambar, foto, ilustrasi atau image dalam komputer. Nah, di sini juga ada beberapa fasilitas ya sama di Sedayu dan juga di perpustakaan Lokagana. Nah, yang pertama ada fasilitas internet, yang kedua ada mini teater dan juga ada hologram. Jadi bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini ada mini teater. Nah, di mini teater ini biasanya digunakan untuk tempat pembelajaran atau mungkin hal-hal seru dan menarik lainnya. Nah, untuk hologram ini barangkali kalian besok juga akan masuk ke SMA Negeri 1 Sedayu. Kalian bisa melihat hologram ini di perpustakaan Lokagana di SMA Negeri 1 Sedayu secara langsung ya teman-teman. Nah, lanjut sekarang pada literasi media. Literasi media itu merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan media dalam memperoleh informasi, bisa memperoleh informasi melalui televisi, radio, rekaman musik, koran, dan sebagainya. Nah, di sini juga kita memiliki beberapa akun. Ada akun TV, radio, dan podcast. Ada akun Instagram, ada akun Facebook, dan juga nomor telepon dari Lokagana. Nah, kalian juga bisa cari di Instagram akun dari perpustakaan Lokagana itu adalah Loka_Gana_library. Kalian juga bisa mungkin follow juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada literasi komputer. Literasi komputer merupakan kemampuan individu untuk menghasilkan informasi melalui database komputer atau literasi ini sering disebut sebagai literasi elektronik atau literasi teknologi informasi. Nah, di sini kalau misal kalian masuk ke perpustakaan Lokagana, kalian bakal ada peminjaman mandiri. Nah, pada peminjaman mandiri ini jika kalian mungkin belum tahu atau gimana sih cara peminjaman mandiri, kalian bisa cek tutorial peminjaman di YouTube sekolah kita, yaitu Lagana TV SMAN 1 Sedayu. Di situ kalian juga bakalan melihat hal-hal menarik lainnya di YouTube itu. Nah, lanjut di sini ada literasi digital, merupakan suatu kemampuan individu dalam memperoleh informasi melalui pustaka digital. Nah, kita juga memiliki aplikasi yaitu di e-library dan juga e-book di Jogjai. Jadi ini berisi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan Lokagana atau perpustakaan di SMA Negeri 1 Sedayu. Lanjut, ada juga literasi jaringan, merupakan kemampuan individu untuk menggunakan internet
SMAN 1 Sedayu, dan itu ada salah satu contohnya seperti Transitalk atau Litalk. Jadi pada Litalk ini kita membahas buku yang ada di perpustakaan Lokagana dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada perpustakaan keliling. Yang pertama ada mobil pustaka, literasi bercerita, dan sepeda pustaka. Nah, selanjutnya juga ada Citizen Journalism, Cipta Kreasi, dan penerbitan majalah Lokagana. Nah, kami juga memiliki beberapa majalah, yaitu Lokagana Post. Biasanya itu berisi tentang karya-karya dari siswa-siswi SMA dari 1 Sedayu dan juga guru-guru atau karya-karya di sana. Nah, ada juga Pena Cakra, penerbitan novel, cerpen, gurita, dan poster aksara. Nah, di sini juga sama. Ini tuh seperti buku-buku yang diciptakan oleh siswa-siswi SMA dari 1 Sedayu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Oase Baca. Kalian bisa lihatnya di sini beberapa oase baca ya. Nah, oke. Agar kita mampu menjadi pribadi yang unggul, salah satu langkah yang dapat kita tempuh adalah dengan menanamkan pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selalu bijak dalam menerima suatu informasi agar kita tidak terjerumus ke dalam informasi yang salah. Mari membaca, mari berkarya. Terima kasih teman-teman. Jadi di sini aku juga punya kuis. Bagi yang bisa menjawab, nanti bisa dapat hadiah dari kami. Oke, di sini santai aja, nggak usah malu-malu. Kita bisa terbuka, terserah. Aku juga bakal respon dengan baik kok teman-teman. Jadi santai aja, nggak usah malu-malu. Nah, kuis yang pertama, di akun YouTube perpustakaan akun YouTube SMA Negeri 1 Sedayu. Yang tahu boleh angkat tangan. Ya boleh. Apa? Betul. Sini. Apa? Gak usah malu-malu. Ayo. Perkenalan dulu deh. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Septian Gabrielma dari kelas 8B. Ya. Oke, jadi apa akun YouTube dari SMA Negeri Sedayu? Lokagana TV SMAN 1 Sedayu. Oke, benar. Tenang teman-teman. Tunggu di sini bentar ya. Lanjut aja ya, bentar ya. Oke, lanjut. Apa akun Instagram dari perpustakaan Lokagana? Boleh maju-maju. Kenal dulu. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitri, sering dipanggil Kuku. Apa akun Instagram dari perpustakaan Lokagana? Loka_TV
Sebelumnya perkenalan dulu. Siapa namanya? Nama saya Milatnya Timur Ramadhani dari kelas 8D. Oh ya. Jadi apa aja sih fasilitas di perpustakaan Nagana di masa boleh apa aja? Internet, media teater, sama hologram. Oke. Benar teman-teman? Tangan dong. Oke, satu kuis lagi. Jadi di perpustakaan Nagana ini atau di SMA Riset Sula itu juga memiliki website. Nah, websitenya tadi apa aja? Oh ya, boleh. Websitenya apa tadi? Boleh, maju. Pada berani ya ini? Nama saya Zara Dia Hadi dari kelas 8A. Jadi Zara, coba sebutin tadi apa websitenya? Loganhada.id loganhada.my.id. Ya, benar. Jadi di sini yang maju ini adalah orang-orang yang benar-benar menyimak tadi dan juga ini juga kalian menyimak sudah bagus ya teman-teman dan juga berani untuk maju. Jadi kami juga akan beri hadiah kepada yang sudah berani untuk maju. Jadi nanti untuk yang selanjutnya bisa kalian simak lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah berani maju. Semoga lancar dan sukses selalu ya teman-teman. Makasih. Terima kasih Kak Brenda yang sudah menyampaikan tentang literasi informasi. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya pandangan tentang literasi informasi itu sendiri. Nah, sekarang kita mau masuk ke part presentasi yang akan disampaikan oleh Kak Vero tentang SMA Negeri 1 Sedayut. Kepada Kak Vero, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi sekarang kita sampai aja teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Vero Rita. Teman-teman bisa manggil aku Vero. Aku di kelas 11, di kelas 2 SMA di Negeri 1 Sedayut. Nah, oke teman-teman, karena tadi kita sudah memperhatikan mengenai literasi dan informasi, sekarang kita akan belajar lebih jauh seputar Sedayutan. Sebelumnya aku mau tanya sedikit, kalian tahu nggak apa itu Sedayutan? Betul banget, terkenal. Oke, Sedayutan ini ada di lokasi ada yang tahu kan? Sebelah situ. Nah, kita mulai masuk aja ya teman-teman. Sedayutan ini kita punya yang namanya pagi ceria. Pagi ceria adalah kegiatan di mana kegiatan di SMA itu kegiatannya di pagi-pagi. Ya benar dong pagi ceria, nggak mungkin kalau. Terus kita ngadain pagi ceria itu setiap hari. Mulai dari hari Senin. Pagi ceria kita ada upacara. Nah, upacaranya dari petugasnya dari kelas-kelas yang bergiliran. Jadi pasti selalu ada ya teman-teman. Terus yang kedua ada hari Selasa dan Jumat itu ada sholat duha bersama. Jadi wudhunya dari rumah masing-masing. Terus sholat duha di hari Jumat dan hari Selasa. Untuk teman-teman yang beragama Muslim itu juga ada kajian kitab di ruangan masing-masing. Oke, bisa dilihat seperti itu. Itu diajarinya di lapangan. Nah, kalau hujan atau lapangannya basah itu kita punya gor. Nah, itu kita di gor dan di masjid. Nah, itu hari Rabu, maaf ketutup Rabu, itu ada
literasi berlanjut. Jadi setiap Rabu pagi atau nanti pagi itu ada kakak-kakak dari lulusan SMA Negeri 1 Sedayu yang berhasil masuk ke PTN-PTN di Indonesia gitu. Kayak misalnya ada yang lulusan UGM, mereka datang, nah tujuannya untuk apa? Mereka itu sharing gimana cara mereka berhasil masuk PTN. Karena PTN tinggi. Masuk PTN gitu. Nah, terus mereka sharing gimana mereka perjalanannya, gimana mereka prosesnya, ada yang dulunya sibuk tapi tetap bisa masuk PTN dan seterusnya untuk memotivasi teman-teman yang lain. Terus di Kamis itu kita ada literasi adiwiyata. Biasanya itu ada senam pagi, selalu ada senam pagi. Tapi ini gambar dari Hari Gizi. Ini event Hari Gizi. Itu kemarin ada jalan sehat. Nah, tapi biasanya setiap pagi hari Kamis pagi itu senam di kelas masing-masing. Jadi pakai seragam dari Kamis biasa. Terus ruang fasilitas sekolah bisa dibaca ini fasilitas sekolah. Yang pertama ada lobby utama. Lobby utama ini buat kalau teman-teman mau datang ke SMA itu pasti masuk ke ruang lobby utama. Ini sama-sama ber-AC juga. Terus ada meeting room kita juga cukup luas juga. Ada ruang PU, ruang kepala sekolah, lalu ada ruang komputernya kita juga ada banyak. Nomor 12 kurang R. 12 ruang komputer, ruang agama. Koperasi guru dan siswa ini berbeda teman-teman. Kita punya koperasi guru dan punya koperasi siswa. Buat koperasi siswa ya isinya kayak alat tulis. Dan itu ruangan itu kayak semi-semi Indomaret gitu loh. Jadi boleh kalau main-main ke sana. Ada ruang kelas, kopi, itu olahraga, toilet putra dan putri, lalu ada ruang guru, perusahaan, dan sudah di skill sedikit-sedikit. Ada UKS kita juga punya ada istilahnya dokternya. Jadi UKS-nya ada yang jaga dari sarjana. Pokoknya ada dokternya gitu, ada yang jaga gitu. Ada mini teater juga. Mini teater itu ruangan kecil yang biasa dipakai buat latihan teater. Buat yang suka teater. Terus ruang galeri itu ruangan seni budaya. Jadi ruangan karya, isinya adalah karya-karya yang dipajang di ruangan tersebut dari siswa-siswi. Setelah itu ada lab biologi, lab kimia, dan lab fisika. Buat yang suka praktek-praktek, suka penelitian, kita juga difasilitasi oleh laboratorium. Ruang band juga kalau ada yang suka ngeband, kita juga ada ruang band yang cukup luas. Ada ruang ASIS, ruang KMR, ruang KOMI. Di sini juga ada yang ASIS kan? Ada kan? Nah, terima kasih. Terus dan lain-lain dari masih banyak. Universe, ini kita mulai masuk ke event-event yang ada di sekolah teman-teman. Universe ini acara ulang tahun sekolah. Biasanya diadakan seperti kirap, lalu pentas seni antar kelas, dan dilombakan. Kalau tahun kemarin, bulan 2025, ini kita di bulan Agustus. Di bulan Agustus kita kirap budaya kelas gitu. Terus saja itu perkemahan SMA Negeri 1 Sedayu. Itu ada selalu ada perkemahan. Kamayu ini kegiatan Kartinian. Itu juga bakal ada lomba-lomba yang diadakan kayak pentas tari atau mungkin besok fashion show, terus berguritan dan sebagainya. Hari Gizi. Ini hari Gizi ini kalau tahun lalu kita itu
nyoto pagi, nyoto pagi. Nah sebelum nyoto pagi ini juga sebenarnya jalan sehat yang rutenya cukup seru, cuma ya jauh juga kan seru kan. Terus Europe, nah Europe ini salah satu event tryout teman-teman. Di sini ada dari kelas 9 nggak? Enggak ada. Nah Europe ini adalah kegiatan tryout di SMA Negeri 1 Sedayu. Mungkin boleh teman-temannya nanti bakal kita kasih perwakilan dan kita kasih informasi lebih lanjut tentang Europe buat diinformasikan ke kakak-kakak. Ini kalian yang kelas 7 kelas 8 mau nyobain tryout itu juga boleh dibuka untuk umum soalnya. Terus ekstra wajib, kita punya 2 ekstra teman-teman, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Di sini misal ekstra wajibnya ada paduan suara, ada topi, ada kir. Ada yang tahu pajangan kir? Ya, karena ini remaja. Ekstra pilihannya ada sepak bola, ini sedikit-sedikit aja ya, sepak bola, basket, voli, panahan, renang, itu ada teater juga. Oke, sebelum masuk ke prestasi ini, aku mau nyepil berbagai macam yang ada di kegiatan-kegiatan ekstra di SMA Negeri 1 Sedayu. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik, dan ini bisa dibilang semua ekstranya itu aktif ya teman-teman. Untuk waktu kelas 10 di hari Senin itu kajian kitab buat teman-teman yang muslim itu terbagi menjadi 3. Ada Jiroah, Iqra, dan Murotal. Itu teman-teman boleh pilih salah satu. Yang Kristen Katolik juga ada sendiri. Terus di hari Selasanya ini ada banyak banget. Ini Selasa itu ekstra nggak wajib, tapi pilihan. Jadi boleh pilih, boleh enggak. Tapi diusahakan pilih. Buat saya ya. Yang pertama ada panahan, lalu ada tarung derajat, ada tari, seni musik, gamelan, karawitan, terus teater, jurnal, sinematografi, fotografi, paduan suara, tenis meja, hard rock, basket, voli, taekwondo, sepak bola. Itu di hari Selasa. Banyak kan pilihannya. Terus di hari Rabu itu istirahat teman-teman, jadi nggak ada ekstra. Tapi KBM sampai sekitar jam 3-an. Rabu ya. Hari Kamisnya, siap-siap ya Kamis ya. Kamis ini ekstranya itu wajib teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak pilih di hari Selasa, teman-teman wajib pilih yang hari Kamis. Kamis itu ada KMR. KMR tahu kan? Palang Merah Remaja, KMR. Lalu Tompi, Topi. Lalu ada akhir itu tadi. Terus ada membatik, ada pencak silat. Hari Kamis dengan fotografi juga ada. Badminton, English Club. English Clubnya terbagi jadi 2. Apa coba? English Club sama conversation. Buat yang suka Inggris. Terus udah, Kamis udah, Senin sampai Kamis. Jumat, buat Jumat teman-teman itu wajib pramuka. Biasa ya pramuka. Dan pramukanya itu ada DA. Kalau DA Dewan Ambalan. Nah, ini semua sekalian ya. Ini nggak ada slide organisasinya. Aku mau sedikit nyepil juga organisasi yang ada. Itu ada OSIS, ada OSIS. Lalu ada PMR. PMR itu juga termasuk organisasi tersebut. Karena selama bertahun-tahun peminat PMR itu biasanya lebih dari 100. Dan itu pasti lebih dari 100. Nah, karena kita nggak mungkin ngambil semuanya, jadi kita menggunakan sistem seleksi di PMR. Buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ke aku nanti. Terus Dewan Ambalan itu juga
itu buat yang suka pramuka gitu. Ada juga Dewan Tonti yang suka tonti itu juga. Rohis Islam itu juga ada. Itu Rohis itu juga bisa dibilang tuh aktif banget. Setiap Jumat pasti ada rapor mereka. Jumat. Ya, Alhamdulillah juga yang menyiapkan dari Rohis. Oke, terus saja lanjut prestasi. Jadi SMA Negeri 1 Sedayu itu tidak hanya mengembangkan di pendidikan yang pelajaran akademik, tapi non akademik juga. Jadi ada Pancasila dan kenegaraan. Nah, ini PMR juga aktif. Sekolah juga mendukung organisasi yang ingin maju ke lomba-lomba seperti PMR Kira, terus Dewan Ambalan, gitu. Ini adalah lulusan 2025 tahun kemarin banget, berhasil. Ini yang SNBP 34, SNBT tes itu 75, dan teman-teman yang seleksi mandiri kampus lokasi atau PTS itu 70. Jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun kalian bilang sekali mereka juga bisa memberikan prestasi-prestasi buat teman-teman di akademik maupun non akademik. Ini kalau mau menghubungi silahkan, kalau mau foto boleh, atau langsung datang ke IG-nya SMA Negeri 1 Sedayu yang sangat aktif. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi seputar SMA Negeri 1 Sedayu yang disampaikan oleh Kak Vero. Nah, bagi teman-teman yang besok mau gabung di SMA Negeri 1 Sedayu, kami tunggu ya. Karena bakal banyak banget kegiatan yang seru-seru pastinya di SMA Negeri 1 Sedayu. Nah, untuk saat ini teman-teman bisa break dulu, istirahat dulu untuk makan MDG dulu. Nanti mungkin kembali ke sini jam 9.50 ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa makan MDG dulu, ambil MDG terus ke sini lagi gitu. Oke teman-teman, dipersilakan untuk bisa ambil MDG terlebih dahulu. Jam 9.50 ya teman-teman kembalinya. Sudah lengkap temannya, kanan kirinya, depan, belakang, sampingnya. Dah, oke. Nah, sekarang kita mau kuis lagi kayak tadi. Jadi yang tadi perhatiin nanti pasti bakal dapat hadiah lagi. Ya, gimana MDG-nya enak nggak hari ini? Enak, iya kan gratis. Nah, terus habis itu sekarang kita mau kuis. Kuisnya bakal dikasih sama Mbak Vero nih. Oke, buat pertanyaan pertama nanti yang tahu langsung maju aja ya. Langsung angkat tangan, langsung dipuji, langsung maju. Yang pertama, kegiatan rutin kelas 10 dari Senin sampai Jumat.
Jadi jangan kelas 10 deh. Lagi ceria aja. Lagi ceria. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat gak? Yang tak sepil yang hari Senin upacara. Hari kedua dan seterusnya. Selasa, Rabu, Kamis. Yang tahu langsung ke sini. Langsung ke sini pokoknya. Ini gak ada yang inget nih. Udah nyicil dulu. Itu pertanyaan pertama yang paling ceria tadi Senin sampai Jumat. Terus pertanyaan yang kedua. Nanti coba cepetan ya mau jawab yang mana. Pertanyaan yang kedua, sebutin minimal 5 ekstra pilihan. Pilihan hari Selasa. Hari Selasa ada yang banyak banget tadi ada yang. Pertanyaan kedua. Yang banyak banget itu loh. Yang hari Jumat itu loh. Cepetan. Oke, sini. 1. Kamu jawab yang nomor 1 atau 2? Nomor 2. Yang nomor 1 belum dijawab. Yang pagi ceria. Yo, dipikir-pikir lagi yang pagi ceria. Sekalian tak tanya, apa aja? Sebutin yang semua kamu tahu boleh, tapi minimal 5. Kamu lah. Padahal teater, English club, basket, volley. Jurnal. Ya, foto. Ada foto belakang. Pertanyaan yang pertama tadi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan tak sekali yang pertama tadi. Baterai. Oke, lanjut ke depan. Nih, aku ada pertanyaan yang ketiga. Sebutin minimal 3 organisasi yang ada di SMA. Ya, dipikir sambil jawab. Yang sini itu salah dua. Selasa salah dua. Rabu itu yang dari Alhamdulillah. Kamis itu senam. Dan Jumatnya sholat duha. PMR, Pramuka, PMR, OSIS, sama Rohis. Terakhir banget, kesempatan terakhir banget. Oke, ruangan yang bisa dibilang jarang ada di SMA. Kayak misalnya ruang OSIS kan ada, ruang guru ada. Kita nggak usah deh yang ruangan-ruangan aja. Fasilitas. Berapa? 5.
ruang PU, ruang guru, UKS, terus sama guru. Kepada semua, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita mau masuk ke part yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ya sama kakak-kakak ini. Kita mau ada kegiatan yang seru banget. Ada fun game. Tapi nggak cuma game aja, tapi kita juga bareng-bareng belajar bareng. Tapi nggak susah belajarnya. Nah, jadi nah, nanti kita akan ada pembagian kelompok teman-teman. Nah, pembagian kelompoknya biasanya kan berhitung atau milih sendiri. Nah, sekarang kita mau ada sambil nyanyi. Oke, mungkin boleh minum dulu. Minum-minum dulu karena setelah ini kita akan berdiri. Terus HP barang-barang boleh dikumpulin jadi satu titik gitu, biar nggak berserakan. Karena kita akan berkeliling-keliling dan berjalan-jalan di ruangan ini. Oke, kalau udah minum. Aku mau ngajak jadiin satu ya di tengah atau gimana gitu. Di pinggir Atau di pinggir ya. Jadi karena kita nanti banyak di tengah. bentar dulu ya, siap ya. Oke, aku mau ngajarin nyanyi dulu sebelum pada berdiri. Nanti lagunya gini. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Nah, nanti kalau aku bilang berdua-dua, teman-teman harus punya pasangan berdua-dua. Nah, nanti kalau aku instruksi, mungkin nanti ada juga instruksi yang bertiga cowoknya harus masuk atau berenam cowoknya tiga gitu. Yo, coba kita nyanyi bareng-bareng
Nah, selanjutnya kalian lihat nggak di depan ada apa yang aku pegang? Tahu nggak? Ini bukunya seru loh. Karena isinya bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng sama kakak-kakak dari Duta Literasi dan Bagian Literasi Lokagana. Nah, ya, jadi nanti bisa tanya kalau nggak tahu. Nah, jadi tadi dibagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 10 buku dan satu kelompok akan mendapatkan 2 buku. Nah, nanti untuk kelompok 1 akan bersama Mbak Brenda, kelompok 2 sama Kak Fatim, kelompok 3 sama Kak Hansa, kelompok 4 sama Kak Vero, dan kelompok 5 sama aku, Kak Natasha. Oke? Nah, jadi sekarang teman-teman, tugas teman-teman adalah membaca buku ini di kelompoknya masing-masing. Setelah itu, nanti setelah waktu yang kita tentukan, teman-teman ada yang perwakilan maju dan menceritakan kembali isi buku ini. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti yang menggunakan bahasa Inggris akan mendapatkan sesuatu yang wow. Gitu ya. Tuh ya. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Bisa paham semuanya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Tanya boleh loh, tanya boleh. Gak usah malu-malu. Ayo, ada yang mau tanya? Kalau enggak, aku mulai bagiin bukunya, oke? Oke, dengar semuanya dengar suara aku. Nanti waktunya sampai jam 10.40 ya teman-teman untuk baca buku ini. Nah, buku ini tuh banyak levelnya teman-teman. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tergantung kalian dapat buku level berapa gitu ya. Dan nanti di sini ada ilustrasinya kalau teman-teman nggak tahu. Dan nanti kalau nggak tahu bisa tanya ya. Oke? Kalau kalian bisa segera ke kelompok masing-masing. 5 jadi nanti ya, ini kan boleh kalau mau dibaca bareng-bareng. Bilangnya kan nanti sama orang ini orang ini oke? Jadi kalau nggak tahu artinya ya. Nah, boleh baca
Aku sudah Oke, menurut dalam perjalanan Khalil dan teman-temannya mereka menemukan sebuah hadiah yang menarik. Mereka memasuknya dan menemukan dalam perjalanan itu mereka nggak bisa keluar soalnya air mesinnya itu naik. Ketika itu masuk keluar itu mereka jalan keluar tindakan itu Nah, ayo kamu. isi dari cerita ini itu melihat dekat di Sucipto atau musik. Dia ingin
Sini. Kameranya ada di situ, kamera. Nama saya Rahmat dari kelas 8A. Saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Cat Football. Suatu akhirnya pertandingan sepak bola yang dipertemukan dua tim. Satu tim pertama yaitu tim biru dan tim merah. Dan ada juga supporter dari masing-masing tim tersebut. Tim biru disupporteri oleh Jerry dan tim merah disupporter oleh Kevin. Di awal pertandingan, tim biru berhasil mencetak gol dan dicetak oleh seseorang bernama Alex. Skor sementara 1-0. Anthony yang melihatnya pun sedikit marah. Anthony berlari menuju bola itu, tetapi Alex mendorong Anthony dan Alex merebut bola itu. Anthony seperti tidak terima dan menyuruh Alex berhenti melakukan itu. Sehabis pertengkaran itu, tim merah berhasil mencetak gol sehingga skor menjadi 1-1 dan dicetak oleh Anthony. Sebaliknya Alex pun marah kepada Anthony. Lalu saat Anthony berlari membawa bola, Alex menendang Anthony sehingga jatuh. Tim biru mendapatkan kartu kuning. Alex marah kepada Anthony karena
There's a little bird in the middle of the beach.
Ditemani boleh yuk. Kenapa Bang Nyamping ya? Nggak apa-apa, nggak harus. Mantap kan ya? Perkenalkan nama saya dari kelas dari kelas saya akan membacakan cerita The Golden Monkey. Ketika David sedang bekerja di museum, dia mengajukan sebuah tas antik. Ternyata di dalam tas itu ada peta. Peta itu menemukan David dan beruang berguna untuk mencari patung emas yang benar. David dan teman-temannya melewati berbagai tantangan yang berat untuk mencari patung emas itu. Setelah berhasil menemukan patung emas itu, David meletakkan patung itu ke podium dan menyerahkan patung emas itu ke kepala itu. Sekarang waktunya kalau melihat emas kembali. Tuan, oke, terakhir. Sebisanya aja, apa? Yuk. Ayo, ayo. Ya.
Nah, ini mau ada informasi nih dari Kak Veroni. Oke, aku di sini mau tanya dulu dari teman-teman, adakah yang berdomisili berasal dari Bantul? Coba tunjuk jari, berapa orang yang dari Bantul? Angkat tangan, angkat tangan. Yang dari Bantul, yang domisilinya Bantul. Oke, udah aku mau ngasih sedikit aja. Nanti buat teman-teman yang berdomisili di Bantul, jangan di akhir acara jangan keluar dulu. Aku mau ngasih sedikit informasi buat teman-teman dari Bantul. Kita aja. Mungkin dari Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya. Baik. Oke, sekarang tadi yang pakai bahasa Inggris siapa yang tadi jelasinnya? Maju dong ke depan, keren banget. Keren banget. Kalau tadi kan kenapa kok mau pakai bahasa Inggris? Pengen aja. Pengen aja. Gak apa ya, ini menunjukkan bahwa Semua bisa untuk berbahasa Inggris dan semua mampu untuk belajar bahasa Inggris kalau kalian semua berkebagian hadiah, kita juga punya hadiah spesial buat teman-teman semuanya. Boleh dong kakak-kakaknya dibantu?
membawa manfaat untuk kita semua. Nah, tak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengizinkan kami berkunjung ke sini dan berbagi ilmu kepada adik-adik yang ada di sini. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim membaca hamdalah dan yang agama lain kami persilakan. Akhir kata, saya selalu membawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih